mereka. Wajahidhum bihi ayal Qur'ani jihadan kabira. Wow, sama ulama terangkan bahwa jahidhum di sini muradnya bisa dua, bisa murad jahidhum dan bersungguh-sungguhlah kamu Muhammad di dalam berdakwah dengan Al-Qur'an dengan bersungguh-sungguh beneran, murad yang pertama, atau bisa dimurati wajahidhum bi jihadan kabira, dan hendaknya kamu Muhammad berperang, jihad yang artinya berperang dengan Al-Quran, dengan sebenar-benarnya berperang. Bon. Dan untuk ayat yang 52 ini sangat kuat hubungannya dengan ayat yang nomor 51. Bahwa ayat 51 ingin dikatakan walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na, andaikan aku Allah menghendaki, niscaya aku akan mengutus untuk setiap daerah seorang utusan yang menakut-nakuti. Nep, ngantuk nep. Tangri ingin dikatakan kan ngoten nggih, wingi sampun kula terangaken bahwa pada zaman dahulu kalau sebelumnya baginda Nabi itu kebanyakan para nabi dan juga para rasul itu hanya diutus untuk daerahnya masing-masing. Cara bahasa kasarannya ngomong, rasul pada zaman dahulu itu merupakan rasul yang sifatnya lokalan, Pak. Lokalan itu artinya khusus untuk daerahnya masing-masing, untuk daerah dewi-dewi. Lah, khusus untuk baginda Nabi itu bukan nabi atau rasul yang sifat lokalan, tapi ini benar-benar mendunia. Bahkan bukan Kanjeng Nabi bukan mendunia lah, mendunia itu kan kelasnya cuma berarti ketika beliau hidup. Mboten. Kanjeng Nabi itu adalah ila rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta mulai dari Adam sampai ila yaumil kiamah. Bon. Sehingga ngeri ingin dikatakan fala tuti'il kafirina, maka engkau wahai Muhammad jangan tunduk kepada orang-orang kafir. Artinya bagaimana? Fala kafirin, jangan engkau itu nurut kepada orang-orang kafir, ai fi hawahum, yakni di dalam kedemenan nafsunya mereka, dalam kesukaan hawa nafsunya orang-orang kafir. Karena rusak kalau mengikuti terhadap orang-orang kafir, kemauannya orang-orang kafir rusak. Makna diinginkan dalam ayat lain, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa misinya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka memiliki sangat besar. Walang tardo angkal yahudu walan nasara, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap diri kamu. Walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti terhadap agamanya mereka. Ini visi, misi, dan keinginan hawa nafsunya orang-orang kafir. Cara bahasa kasarnya mereka itu ingin menjadikan semuanya seperti halnya agamanya mereka. Makanya dengar dengan dikatakan fala tutil kafirin, jangan kamu nurut terhadap orang-orang kafir. Artinya ya nopo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dengar dengan dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, janganlah kamu nurut terhadap orang-orang kafir dalam kemauan hawa nafsunya mereka. Karena kalau semua ini diikutkan terhadap hawa nafsunya mereka akan rusak. Cara bahasane teng ayat lindune diingendikaken wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Banyak di dalam ayat-ayatnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang intinya jangan sampai nurut atau taat terhadap orang-orang kafir dalam kemauan-kemauan mereka. Pun tang terakhire wajahidhum bihi jihadan kabira. Sebelum lanjut ke wajahidhum bihi jihadan kabira, teng ngriki diingendikaken ngeten. Kanjeng Nabi itu kan ini kan berarti kan ngelarang kan ini. Fala tuti'il kafirina,
Muhammad, kamu jangan nurut, jangan taat, jangan tunduk kepada orang-orang kafir. Nah, dari sini biasanya orang itu ketika dilarang sesuatu, orang itu kalau dilarang sesuatu, biasanya dia akan tersinggung dan merasa bahwa dia itu melakukan suatu hal tersebut. Paham ora? Jadi ini seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh seperti ini. Bahwa Kanjeng Nabi itu sama sekali tidak pernah taat, tidak pernah tunduk terhadap orang-orang kafir. Tapi larangan falatutil kafirina. Wahai Muhammad, jangan kamu taat, jangan kamu nurut kepada orang-orang kafir. Oh, ternyata dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, fal murad nahyuhu an taatihim wa dallat hadhil ayah ala anna nahya anisyai'i tadi kaunal manhi anhu mustahilan bihi. Ini garis bawah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa melarang sesuatu itu tidak menuntut bahwa orang yang dilarang itu sedang melakukan hal tersebut. Paham ora? Sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa orang yang sedang dilarang sedang tersibukkan dengan sesuatu yang dilarang. Artinya begini, biasanya wis umpama aku ngono ya ngongkon sanep, nep ojo turu nep ngono. Kok kebetulan sore nggak tidur, maka nggak bisa katakan sanep itu tersinggung, atau bahasanya biasanya kan banyak ya orang-orang yang dilarang sesuatu dan dia tidak melakukannya itu malah tersinggung, malah jawabnya ini, kalau lembut tilem Gus, ngomong ngono jawabannya. Maka itu nggak bisa. Karena ketika seseorang itu melarang sesuatu, itu tidak menunjukkan bahwa orang yang dilarang itu sedang melakukan atau tersibukkan dengan sesuatu yang dilarang tersebut. Ngono loh. Paham ya? Lano, jadi isok ngeles loh. Aku ini orang ngarannya awakmu turu. Tapi iki aku ngelarang awakmu ojo turu. Jadi iki secara global temenan. Jadi an-nahyu anisya niku layak tadi kaunal manhi anhu mustahilan bi. Melarang sesuatu itu bukan berarti seseorang yang dilarang sedang melakukan larangan tersebut. Aku melarang kon ojo nyolong, semisal begitu, kon ojo nyolong. Loh, maka jangan tersinggung. Karena ini merupakan sebuah larangan, dan larangan itu tidak menunjukkan bahwa seseorang yang dilarang itu sedang melakukan. Maka nggak bisa dipahami loh. Kanjeng Nabi kok ada larangan untuk Kanjeng Nabi jangan taat kepada orang-orang kafir. Berarti Kanjeng Nabi sempat taat kepada orang-orang kafir. Lah itu kesimpulan yang salah. Paham ya? Jadi ini kaidah secara global seperti itu. Jadi dilarang itu bukan berarti gara-gara seseorang itu telah melakukan. Tapi belum melakukan pun itu boleh untuk dilarang. Oh, semisal ojo males. Nah, orang males tapi diwara ojo males. Nah, itu bukan berarti menunjukkan bahwa seorang itu sedang tersibukkan dengan sesuatu yang dilarang. Wes itu iling-ilingin tenan falatutil kafirina. Itu yang pertama. Yang kelanjutannya, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan hendaknya kamu itu berjihad. Berjihad nang ngriki murate napa? Teng dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, teng ngriki beliau dawuh wal murad bil jihad, teng ngriki nggih. Kula bacakan, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan hendaknya kamu berjihad wahai Muhammad dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang sesungguhnya. Faqala ba'duhum, menurut sebagian ulama, al-murad badlul juhdi fil ada'i wad du'ai. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa wahai Muhammad, jahidhum, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdakwah. Bersungguh-sungguhlah kamu wahai Muhammad di dalam berdakwah. Jadi menurut yang pertama ini mengatakan bahwa bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Jihad itu maknanya bisa bersungguh-sungguh. Yang nomor dua, waqala ba'dum al-murad al-qital. Menurut yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini maksudnya adalah yaitu berperang.
napa berperang. Jahidhum bi jihadin kabira. Wahai Muhammad, hendaknya kamu memerangi mereka orang-orang kafir dengan sesungguh-sungguhnya memerangi. Dengan memerangi. Menurut yang kedua. Paling enak wa qala akharu kilahuma. Menurut pendapat yang ketiga, itu maknanya dua-duanya. Ya bersungguh-sungguh di dalam dakwah sekaligus juga nopo berperang. Tapi juga komentari oleh para ulama bahwa wal aqrab anna surah makkiyatun. Menurut para ulama ada yang mengatakan bahwa yang paling pas untuk ayat ini adalah dimurati jahidhum bi di dalam berdakwah. Karena surat ini merupakan surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Mekah. Padahal Kanjeng Nabi kalau posisi masih di Mekah, itu merupakan posisi di mana Kanjeng Nabi masih sangat lemah di dalam dakwahnya. Mboten saged dan belum ada perintah untuk berperang. Nah, wal amru bil qitali warada ba'dal hijrah bi zamanin. Perintah berperang itu baru ada ketika Kanjeng Nabi sudah melakukan hijrah ke Madinah dengan selisih beberapa waktu. Ya, dengan selisih waktu yang sebentar. Paham ya? Jadi secara ayat kalau menurutnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau tahu bahwa ayat ini lebih pasnya adalah dimurati perintah kepada Kanjeng Nabi untuk bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Artinya bagaimana? Lho nggih, tugase Kanjeng Nabi niku abot temenan. Mulakno oleh dawuh Gusti Allah niki yen pirsani, Pak. Ayate yo delok tenan. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan bersungguh-sungguhlah kamu wahai Muhammad, yakni di dalam berdakwah dengan Al-Qur'an ini, dengan berdakwah dengan bersungguh-sungguh yang sangat besar, yang sangat akuh. Karena pembalik malih, permasalahannya ini adalah karena Kanjeng Nabi adalah sosok yang sifatnya dakwahnya, sasaran dakwahnya itu bukan orang cuma satu daerah, satu kampung, satu kota. Tugasnya Kanjeng Nabi ini bukan hanya satu kampung, satu kota, atau satu negara. Tapi tugasnya Kanjeng Nabi itu lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Bayang nih Pak, Masya Allah. Oleh tugas Kanjeng Nabi ku abote ndak ukur koyo ngono kuwi. Awak dhewe ngurusi tugas awak dhewe wis kangelan. Kanjeng Nabi tugasnya berat sekali. Oleh karena itu, seperti yang kemarin sudah dibahas di dalam kitab pembahasan Nasihuddiniyah di dalam syarahnya Habib Umar, beliau dawuh bahwa Kanjeng Nabi ini lek dakwah iku temenan, Pak. Ing dalam Kanjeng Nabi dakwah niku benar-benar bersungguh-sungguh. Sampai-sampai dingendikaken sore hari masih di suatu daerah mana, ya harus kembali ke Madinah, harus kembali pokoknya berbolak-balik ke beberapa kota, beberapa negara. Di dalam waktu yang sama, pada waktu itu kendaraan masih unta ataupun kuda. Bahkan dingendikaken tentang Syarah Habib Umar bahwa termasuk daripada semangat dakwahnya Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi itu dakwah bukan hanya lewat lisan, tapi Kanjeng Nabi lewat tulisan. Bahwa Kanjeng Nabi dulu selalu mensurati kepada para raja, Raja Persia, Kisra, ya, itu semua disurati oleh Kanjeng Nabi, diajak mau masuk Islam. Ini bentuk betapa agungnya semangatnya di dalam berdakwah. Bahkan bukan hanya di dalam berdakwah yang sifatnya secara tatanan zahir mengajak agar semua Islam boten, akan tetapi ketika akan seperti yang dalam salah satu hadis ketika akan Kanjeng Nabi niku Masya Allah oleh ndongakne nang umat ini ya. Teng mriki teng hadise dingendikaken hadis sangat masyhur. Teng mriki dingendikaken
Kira-kira sih. Yang dikatakan bahwa suatu ketika, hadis Kanjeng Nabi, suatu ketika dawuh Sayyidah Aisyah, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba nafsin qultu ya Rasulullah ud'ullaha li. Suatu ketika ngeriki dikatakan Sayyidah Aisyah itu dawuh bahwa lihat dari sosok Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi dalam keadaan padang. Tiba nafsin. Kanjeng Nabi itu terlihat lagi ceria banget, lagi seneng, lagi ceria pokoknya. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini matur dumateng Kanjeng Nabi, qultu ya Rasulullah ud'ullaha li. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku, katanya Sayyidah Aisyah. Maka Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ngriki tinggi akan ngaten. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi dimintai doa oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi ndongakne, Allahumma ufir li Aisyah, ya Allah, semoga engkau mengampuni dosanya Aisyah ini mata qaddama, dosa yang telah lewat, wa ma ta'akhir, dosa yang masih akan terjadi, wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang dilakukan secara tersembunyi dan dosa yang dilakukan secara a'lanat, secara terang-terangan. Maka ketika fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha minadh-dhahiki, saking senenge didongaaken kalian Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah ini sampai tertawa seweneng, sampai kepala mustokonya beliau, kepala mulianya Sayyidah Aisyah ini sampai jadi ngeleset di pangkuannya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah doaku ini membuat kamu bahagia? Katakan Kanjeng Nabi, faqalat wa ma li la yasurruni du'auk. Bagaimana mungkin aku ini tidak menjadi senang dengan adanya doamu yang seperti itu? Kata Sayyidah Aisyah, faqala, maka kemudian Kanjeng Nabi dawuh, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Dan demi Allah, wahai Aisyah, itu doa merupakan doa yang senantiasa aku panjatkan untuk umatku di setiap sholatku. Bayang nih Pak, ben Kanjeng Nabi niku sholat, setiap sholat loh nih, bukan hanya sholat 5 waktu, setiap sholat Kanjeng Nabi niku ndongakne dumateng ummate, Allahumma firli ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lan. Iki Kanjeng Nabi sampai ke taraf seperti itu. Di sisi sungguhnya Kanjeng Nabi ing dalam berdakwah, Nabi tidak lantas lupa, ya. Tapi justru Kanjeng Nabi tetap semangat, bahkan bukan hanya dakwah secara zahir, secara batin umatnya iki ya di niki maknane wajahidum bi jihad yang kafir. Mulane jihad temenan, berdakwah yang sifatnya benar-benar bersungguh. Ini maknanya wajahidum bihi jihadang kabir, yang perlu kiranya untuk kita tiru. Kanjeng Nabi ini kan dawa balihu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku walaupun cuma 1 ayat. Tiap-tiap dari kita itu Pak juga untuk tanggungan yang namanya jihad, nyambung lidahnya Kanjeng Nabi, kita ini penyambung dakwahnya Kanjeng Nabi. Adewe iki harus mendedikasikan diri sebagai seseorang yang siap untuk melayani umatnya Kanjeng Nabi di sisi yang kita sanggup, di sisi yang kita bisa. Kamu isae maca Quran, ya. Yes. Nguri bocah-bocah TPQ, ngono-ngono wae. Rojak berdakwah, monggo. Atau bahasanya isok bahkan menyentuh kalangan orang-orang yang sifatnya itu anak-anak jalanan, monggo. Gimana caranya kita memiliki semangat dakwah yang seperti itu? Oleh karena itu,
oleh Kanjeng Nabi niku berjihad niku masyaallah temenanane wis ora kena dibayang nih pun karena kan satu itu kalau kita mengikuti bahwa ini muradnya adalah sifatnya jihad yang berdakwah secara sungguh-sungguh. Kalau kita mengikuti murad bahwa wajah itu jihad dan kabiro itu dimurati sebagai perang, ini kan pun bolak-balik pelaturakan menimbulkan secara ringkas mawon yang wajah itu jihad dan kabiro. Kalau diartikan sebagai perang, ini kan ada di dalam kitab Fathul Qorib jenengan. Dawuhnya para ulama, kalau kalangan Syafi'iyah itu mengatakan bahwa jihad itu maksudnya adalah berperang, benar-benar memerangi orang-orang kafir. Berarti kalau ini dimurati berperang, maka ini nanti sama dengan yang namanya ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tudlamun. Kiranya ini perlu untuk disampaikan bahwa termasuk daripada yang kurang dan yang minus dari kita para muslimin adalah kekuatan berperang. Paham ya? Awak dewi itu masih dalam hal ini masih sangat lemah dalam urusan berperang. Malah tengeri tinggi akan ini termasuk dawi Al-Qur'an wa a'iddu lahum mastata'tum. Persiapkan untuk orang-orang kafir untuk menghadapi orang-orang kafir. Apa yang kamu mampu berupa min quwwatin dari kekuatan yang kamu miliki. Wa mir ribatil khail dan daripada kuda-kuda berperang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum yang bisa kamu gunakan untuk membuat para musuhnya Allah, para musuh kamu untuk menjadi lari terbirit-birit ketakutan akan diri kamu. Lah, ini termasuk perintah Al-Qur'an. Piye carane awak dhewe kita umat Islam itu jangan lemah dalam urusan berperang. Paham aja? Ya alhamdulillahnya untuk sekarang ini yang menjadi wakil kita orang-orang muslimin adalah orang Iran. Sementara ini negara Islam yang kuat, yang tidak tuti'il kafirin, yang tidak tunduk kepada orang kafir, ini sementara ini adalah orang-orang Iran. Ini harus kita belajar kudu iso kuat kayak orang Iran kayak ngono kuwi, Pak. Di mana orang-orang Iran tuh fala tuti'il kafirin, tidak ada tunduk-tunduknya kepada orang-orang kafir. Trump dan juga semisalnya itu. Bayangnya di embargo selama puluhan tahun, bukan kok kondisi ekonominya semakin hancur, yang ada malah semakin mandiri, semakin cerdas di dalam menyiapkan, menciptakan kebutuhan pokok sehari-hari dan bahkan bisa menciptakan alat-alat perang sendiri. Ini kecerdasan Iran. Jadi falatuti'il kafirin, tidak tunduk kepada orang-orang kafir, sekaligus jihad yang kabir. Orang-orang Iran, masya Allah, aku sewenang, Mbak. Jujur aku sewenang. Ini tanpa bahasa kasar memandang sisi akal. Pokoknya pada Islami untuk yang sekarang ini Islam yang benar-benar tidak tunduk kepada orang kafir ya Iran tak. Liane apa Pak? Saudi, Kuwait, marane Uni Emirat Arab, kabeh tunduk kabeh. Ini loh yang diharapkan oleh Al-Qur'an, bahwa kita sementara ada 3 orang-orang Iran, yang nomor 2 orang-orang Lebanon, Hizbullah Lebanon, yang nomor 3 yaitu orang-orang Palestina, walaupun sudah kehabisan kekuatan tapi tetap tidak itu, masya Allah, saya senang sekali. Inilah perintah Al-Quran yang kiranya perlu untuk dikembangkan oleh orang-orang Islam. Ayo kita harus memiliki
yang besar. Karena pada hakikatnya orang-orang kafir di luaran sana, mereka dari hari demi hari senantiasa terus menciptakan berperang yang semakin hari semakin canggih, yang semakin hari daya ledakannya itu semakin dahsyat. Kita jangan mau kalah. Ngoten lho. Wa'iddu mastata'tum min quwwati wa min ribatil. Inilah yang didawuhkan oleh Al-Qur'an. Yes, tang iki ngoten. Jadi kebetulan karena memang kalau dulu yang namanya berperang itu seolah-olah merupakan suatu hal yang sifatnya tabu. Kita dituduh sebagai agama yang disebarkan dengan perang. Nyatanya Pak, sekarang kondisinya terbalik. Lihat orang-orang Amerika, lihat orang-orang Israel ngawur oleh mateni wong. Itu loh, makanya kita itu jangan mau tergiring oleh opini-opini barat. Kita itu dituduh seperti itu agar kita itu tidak bisa melanjutkan untuk memiliki kekuatan perang. Enten loh. Saiki ae Pak, perang itu dianggap suatu hal yang sifatnya tidak asing. Paham ora we? Krana pancen Amerika melakukan hal yang sifatnya perang. Lek biyen awak dhewe kalau bicara jihad, bicara perang, wes awak dhewe dituduh sing opos agama kekerasan dan seterusnya. Nyatanya mboten, itu propaganda barat. Kita itu diperintahkan agar memiliki kekuatan militer. Paham ora? Kita ini diperintahkan untuk memiliki kekuatan militer. Nah, kudu Pak awake sementara bahasa kesana ngomong, "Mbah aku mek ngomong tok koyo ngene iki, yang penting saya tetap menyampaikan perintah Al-Qur'an bahwa kita harus memiliki kekuatan militer." Itu di dalam surat Al-Anfal ayat 60, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim." Ini dalilnya. Pun secara garis globalnya kan. Tapi bahas sing jenenge perang ini akan kalian para ulama. Aku mulai ndelok sing jenenge jihad, bab jihad. Iku nang kitab-kitab fikih mulai teko Fathul Qorib dan juga yang lainnya iku bahas nang bab belakang nang mburi dhewe. Baru ana sing jenenge bab napa? Bab jihad. Ya Nep, nang Fathul Qoribmu ya lho. Bab jihad lah paling mburi dhewe. Dawuhe para ulama. Kenapa kok para ulama itu meletakkan bab jihad di paling belakang sendiri? Li alla yatakallama 'alal jihadi man la yuhsinul wudu. Supaya jangan sampai ada yang membahas jihad, jangan sampai ada yang membahas perang padahal dia sendiri masih belum bisa wudu dengan cara yang benar. Paham ora maksudnya? Bocah-bocah saiki wuduke gorong tepak. Titik-titik takbir Allahu Akbar. Bocah seket wingi ngurusi wudune dhewe gorong tepak, ngurusi salate dhewe gorong tepak, wis Allahu Akbar. Ya tepak ngono iki jenenge. Artinya bagaimana? Sing sifatnya militer, wajib militer itu ada. Ojo lali sing jenenge belajar syariat Islam ya. Niku iling-ilingin tenan dawuh para ulama, kenapa kok bab jihad di dalam kitab-kitab fikih diletakkan di terakhir di an la yatakallama 'alal jihad sinul wudu, supaya jangan sampai ada yang membahas tentang jihad orang-orang yang belum bisa berwudu secara ono lho. Bon, niku dari para ulama. Wajahidum bi jihad yang kabir. Kalau bahas masalah jihad itu sebenarnya sangat bersekali dan itu sudah sering kula sampaikan di pertemuan pembahasan masalah jihad. Niki kula kinten kula cekapaken sak menten mawon. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim, benjing aru wa walladzi marjal bahraini hadza atun quratun wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhaw wa hijran mahjura. Sebenarnya saya ingin bahas ayat ini sekarang, cuma
Sekali lagi bahasanya ini Cah. Ayat-ayat Al-Quran itu kan pun sering kula aturaken bahwa sebagian daripada ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu artinya ayat yang membahas tentang keajaiban-keajaiban alam semesta. Nah, bahas sing jenenge alam semesta itu bukanlah suatu hal yang gampang. Apalagi bagi orang-orang seperti saya ini, ya, yang istilahnya gak tahu ngerti riset bagaimana ngono lho. Mulane iku angel tenanan. Saya juga masih mempelajari. Di dalam kitab Ya Allah Ya Rabbi Ya Karim, di dalam kitab pokoknya kalau sampean pengen kitab tafsir sing bahas tentang sains, ilmu sains, itu namanya kitab tafsir Al-Jawahir, karyanya Imam Tontowi. Lah saya masih belajar itu. Maksudnya untuk menjelaskan biar ayat kauniyah atau keajaiban-keajaiban alam semesta ini benar-benar diterangkan secara lebar, secara bagus kan lho, Pak. Pun kelakinan sak monten yen sing bahas tentang laut niki benjing riyen mawon. Insyaallah benjing pun sak monten mawon ilahuna wallahu a'lam bissawab.